Halo teman-teman, perkenalkan saya Tara beserta teman-teman saya Selo, Alan, dan Anata. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai perbankan. Daftar konten yang akan kami jabarkan pada video ini, yang pertama ialah sejarah bank, kemudian sejarah uang, kemudian lembaga keuangan bank dan non-bank, keempat, bank sebagai perantara keuangan, kemudian bank dan kantor bank, kemudian kegiatan operasional bank, dan terakhir bank umum dan BPR. Jika dibagi ke dalam poin yang lebih besar, pertama yang akan kami jelaskan ialah sejarah bank dan uang yang memuat penjelasan asal mula terbentuknya bank dan uang, kemudian lembaga keuangan yang memuat penjelasan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan, kemudian jenis-jenis bank yang didaftarkan berdasarkan kepemilikannya, dan terakhir OJK yang berisi penjelasan mengenai pengaturan dan pengawasan suatu bank dan LKNB. Pertama adalah sejarah bank. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang kegiatan simpanan. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Seperti diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahannya yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan pun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya, baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Kondisi perbankan di Indonesia sangat berbeda antara periode sebelum diregulasi dan setelah adanya deregulasi dari pemerintah. Setelah adanya deregulasi, perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami gejolak politik yang kurang baik, sehingga mempengaruhi berbagai sektor termasuk ekonomi. Saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Setelah beberapa tahun berusaha memperbaiki keadaan angsur Indonesia yang terpuruk, akhirnya di awal tahun 2000, nampak hasil yang cukup positif. Keadaan bangsa Indonesia di berbagai sektor berangsur membaik. Kemudian sejarah uang. Uang yang kita kenal sekarang ini mengalami proses perkembangan yang panjang. Dimulai dengan adanya sistem barter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesulitan dalam sistem barter mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Alat tukar itu pun berkembang dari uang barang, uang logam, uang kertas, hingga saat ini uang kertas tersebut ada yang berupa uang kartal atau dikeluarkan oleh bank sentral, dan uang giral atau dikeluarkan oleh bank umum. Uang adalah suatu benda dengan satuan hitungan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi pada wilayah tertentu, serta keberadaan dan penggunaannya sesuai dengan peraturan fungsi uang dibedakan menjadi dua, fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpanan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang diantaranya sebagai alat pembayaran untuk menentukan harga, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan. Jenis-jenis yang menurut nilainya yaitu uang penuh atau full body money dan uang tanda atau token money. Uang menurut bahan pembuatannya uang logam dan uang kertas. Uang menurut lembaga yang mengeluarkannya uang kartal atau sering pula disebut sebagai common money dan uang giral. Sedangkan menurut wilayah berlakunya dibagi menjadi uang domestik, uang regional, dan uang internasional. Lembaga keuangan bank dan non-bank.
lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, menyalurkan dana saja, atau keduanya sekaligus. Jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank yang dimaksud adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes dan banknot. Bank ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu bank sentral yang berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan dikendalikan oleh Bank Indonesia, bank umum yang memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi, dan bank perkreditan rakyat yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Lembaga keuangan non-bank, sementara itu, lembaga non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat serta depositori atau tidak langsung. Berbagai contoh lembaga keuangan yang bukan bank antara lain adalah perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana, pensiun, bursa efek, penggadaian, reksadana, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bank sebagai perantara keuangan. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan memiliki 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Secara umum, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of services. Bank dapat mendapatkan keuntungan dengan 2 cara, yaitu spread-based income dan fee-based income. Spread-based income adalah cara bank memperoleh keuntungan dari selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman atau kredit. Sedangkan fee-based income adalah cara bank memperoleh keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank. Keuntungan dari jasa bank dewasa ini semakin dibutuhkan, bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bank sebagai perantara keuangan atau financial intermediary maksudnya adalah bank menjadi perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana atau surplus unit dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit unit. Selanjutnya, perihal bank dan kantor bank. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1987, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan lain-lain. Namun, setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Selanjutnya, apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing. Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam 2 macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Status bank yang dimaksud adalah bank devisa dan bank non-devisa. Selanjutnya, apabila ditinjau dari cara menentukan harga, jenis bank terdiri atas bank konvensional dan bank syariah. Jenis-jenis kantor bank dapat dilihat dari luasnya kegiatan jasa-jasa bank yang ditawarkan ke dalam suatu cabang bank. Luasnya kegiatan ini tergantung dari kebijaksanaan kantor pusat bank tersebut. Di samping itu, besar kecilnya kegiatan cabang bank tergantung pula dari wilayah operasinya. Jenis-jenis kantor bank adalah kantor pusat, kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Selanjutnya, perihal kegiatan operasional bank.
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, di mana bank umum berfungsi sebagai agen of trust, agen of equity, dan agen of development. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Jenis-jenis simpanan yang ada di dewasa ini adalah simpanan tabungan, giro, dan deposito. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari berbagai macam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. Selain itu, ada jasa-jasa bank yang merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank umum antara lain adalah transfer, clearing, inkaso, safe deposit box, bank draft, bank garansi, traveler's check, bank card, bank notes, dan lainnya. Terakhir ada bank umum dan BPR. Bank umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank komersil merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BPR, baik dalam bidang ragam pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya. Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pemberian jasa bank lainnya. Sedangkan kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan sehingga tidak dapat berbuat seleluasa bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR. Yang pertama, menerima simpanan giro, kedua, mengikuti miring, ketiga, melakukan kegiatan valuta asing, dan terakhir melakukan kegiatan perasuransian. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Kami sangat berharap teman-teman bisa memahami dan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.